Audio Jungle. Shalom, Horas, salam sejahtera buat kita semua, Amang Inang, semua jemaat HKBP Delta Mas dimanapun berada. Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Sebelum kita memulai dan melanjutkan aktivitas kita di pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu Tuhan untuk kasih setia penyertaan-Mu buat kami semua sampai pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami ingin belajar untuk semakin mengerti dan mengenal semua rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Jadikanlah hati kami ini Tuhan menjadi tempat berdiamnya firman-Mu, dan firman-Mu menjadi penuntun dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nats renungan firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini, di hari Sabtu tanggal 26 April 2025, tertulis dalam Galatia 4 ayat 28. Nats renungan firman Tuhan dibacakan oleh anak remaja Naposo kita. Nats renungan harian Sabtu 26 April 2025 diambil dari Galatia 4 ayat 28. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, "Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji." Dalam bahasa Batak didok, "Alai anak baga-baga doang rohamu, na akadongan mangihuton si Ishak." Amin. Amang Inang, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Abraham sudah berusia 100 tahun, sedangkan istrinya Sarah berusia 75 tahun dan tidak mempunyai keturunan. Oleh karena itu, Sarah memberikan hambanya yang bernama Hagar kepada Abraham dengan harapan akan melahirkan seorang anak. Dan memang benar bahwa Hagar melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Sementara itu Allah juga datang dengan janjinya bahwa Sarah juga akan melahirkan anak laki-laki, walaupun secara manusiawi itu sangat mustahil karena kedua-duanya sudah tua. Namun pada saat yang ditentukan lahirlah anak Sarah bernama Ishak.
Ada dua perbedaan antara kedua anak Abraham, di mana Ismail diperanakan menurut daging atas kehendak manusia oleh seorang hamba, sedangkan Ishak diperanakan menurut janji Allah oleh seorang perempuan merdeka, sehingga Ishak dan keturunannya akan menjadi manusia merdeka sesuai janji Allah dan akan menjadi ahli waris anugerah janji Allah. Iman, kasih, dan pengharapan Abraham dan Sarah kepada Allah sangat luar biasa, sehingga Allah menganugerahkan pemenuhan janjinya, yaitu seorang anak laki-laki yang sangat ditunggu dan diharapkan sebagai anak janji Allah. Ishak adalah lambang janji Allah yang melampaui batasan manusia, yang kelahirannya adalah bukti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dalam kehidupan kita saat ini juga, janji yang sama berlaku buat kita, yaitu keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita, yang kita terima bukanlah hasil dari usaha kita, tetapi dari anugerah Allah yang diberikan secara cuma-cuma melalui Yesus Kristus. Ini mengajarkan kita bahwa berkat-berkat rohani yang kita nikmati sampai saat ini bukan karena kebaikan kita, melainkan karena Allah setia kepada janjinya. Sebagai anak-anak janji, kita dipanggil untuk hidup bebas dari perbudakan hukum Taurat dan dosa. Kita tidak lagi dianggap sebagai anak-anak budak, tetapi sebagai anak-anak perempuan merdeka yang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus melalui iman kepada Yesus Kristus. Amang inang saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita yang menjadi pewaris anugerah Allah, karena kasih Allah sangat besar kepada kita orang yang percaya sebagai orang yang merdeka dan pewaris yang taat dan setia kepada Allah dan firman-Nya. Sebagai anak-anak janji, kita diberi hak untuk menerima dan menikmati anugerah Allah yang dijanjikannya. Oleh karena itu, marilah kita terus berpegang pada janji Allah, hidup dalam iman dan kebebasan yang diberikan oleh Kristus, serta bersyukur atas warisan kekal yang telah dijanjikan kepada kita sebagai anak-anak-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyapa kami hari ini. Ya Bapa, kami berterima kasih karena Engkau menjadikan kami menjadi anak-anak perjanjian yang dilahirkan kembali melalui iman kepada janji-Mu akan hidup yang kekal. Ajar kami Tuhan untuk hidup setiap hari dengan cara yang sama, yang dipelihara dan diubahkan melalui iman kepada janji-Mu akan hidup yang bertumbuh. Terima kasih Tuhan, biarlah hikmat daripada-Mu menyertai kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu memakai setiap kesempatan yang Tuhan beri untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, saat ini kami memohon kasih karunia-Mu dan kuasa-Mu atas kami semua. Semua pergumulan kami serahkan kepada tangan pengasihan-Mu. Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan kembali kesehatannya. Yang berbeban berat, Tuhan yang beri kelegaan dan kekuatan. Yang bergumul dalam masalah usaha, pekerjaan, dan ekonomi keluarga, Engkau Tuhan yang memberi pertolongan. Yang sedang berduka cita, Engkau Tuhan yang beri kekuatan dan penghiburan. Tuhan, Engkaulah yang sanggup pulihkan hidup kami ini. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap keluarga yang bergumul untuk mendapatkan keturunan. Engkau berkati Bapa setiap kandungan para ibu, sehingga suatu saat nanti mereka mendapatkan apa yang keluarga rindukan, tentunya seturut dengan kuasa Tuhan.
Buat anak-anak kami Tuhan yang sudah cukup umur untuk berumah tangga, yang sedang mencari pasangan hidup, kiranya Engkau Tuhan memberi jodoh yang seiman, yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat semua keluarga jemaat-Mu Tuhan. Dari anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, remaja, anak poso pulung, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh dari keluarga oleh karena sedang berkuliah ataupun sedang bekerja. Ya Bapa, kami tidak bisa menjaga mereka dalam 24 jam, tapi kami serahkan kehidupan anak-anak kami ke dalam penyertaan kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami Tuhan, yang di saat ini sedang berjuang untuk menggapai cita-citanya, dan buat anak-anak kami Tuhan, yang di hari-hari yang akan datang nanti mereka akan mengikuti ujian UTBK. Ya Bapa, Engkau memberikan kemampuan buat semua anak-anak kami, agar mereka dapat mengikuti, menjawab, dan menyelesaikan semua soal-soal yang mereka hadapi hingga mendapatkan nilai yang terbaik, dan anak-anak kami dapat diterima di universitas negeri yang anak-anak kami cita-citakan. Kami serahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kiranya Engkaulah yang memampukan anak kami Tuhan untuk mencapai, untuk menggapai cita-citanya. Kami percayakan kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Masa depan mereka adalah masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga jemaat-Mu Tuhan yang berulang tahun pernikahan di hari ini, keluarga Amangha Simanukalit Inambur Sitompul. Ya Bapa, Engkau memberikan kebahagiaan, sukacita, berkat melimpah melengkapi keluarga. Biarlah Tuhan semakin memberikan sukacita di tengah-tengah keluarga dengan kesuksesan daripada anak-anak mereka. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur dalam setiap musim hidup kami ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, semua untuk kebaikan kami. Biarlah Tuhan menjawab segala doa-doa kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Di atas segalanya Bapa, ampunkan kami atas dosa-dosa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita terima berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita semua. Amin.